Assalamualaikum, apa kabar anak-anak kelas 10 sekalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Untuk memulai pertemuan pertama di bab kedua ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi pokok pertama yang kita bahas hari ini yakni terbentuknya Kepulauan Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, semoga kalian nantinya dapat memahami teori terbentuknya bumi. Kalian dapat menganalisis proses evaluasi bumi dan mengidentifikasikan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ada banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi, mulai dari mitos, penjelasan agama, dan ilmu pengetahuan. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori Big Bang. Big artinya besar, Bang artinya ledakan. Atau kita sebut juga dengan teori dentuman besar. Seperti yang dikemukakan oleh Stephen Hawking, ilmuwan fisikawan asal Inggris, ia menyatakan bahwa alam semesta semula berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya, sama dengan 500 juta tahun cahaya. Ketika gas tersebut meledak, menimbulkan gelembung alam semesta yang bentuk galaksi, matahari, bumi, bulan, meteor, dan lain-lain. Selanjutnya, proses pembentukan bumi atau proses evaluasi bumi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, masa Azoikum atau Arkaikum. A artinya tidak, zoikum berasal dari kata zun yang artinya kehidupan. Berarti pada zaman ini belum ada makhluk hidup atau tanda-tanda kehidupan. Kurun waktu kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Bumi masih dalam proses pembentukan. Yang kedua, Paleozoikum. Paleo artinya tua atau kuno, zun artinya kehidupan. Zaman ini terjadi dalam kurun waktu lebih 340 juta tahun yang lalu. Bumi sudah mulai dingin atau stabil, dan sudah ada tanda kehidupan berupa tumbuhan seperti lumut dan ganggang, dan binatang kecil tidak bertulang belakang, amfibi, dan jenis ikan kecil. Zaman yang ketiga, Mesozoikum. Meso artinya masa tengah, zun artinya kehidupan. Terjadi kurun waktu kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Bumi lebih stabil, berkembang binatang reptil raksasa, contohnya dinosaurus dengan panjang 12 meter dan Atlantosaurus dengan panjang 30 meter. Yang keempat, zaman atau masa Neozoikum. Neo artinya baru, zun artinya kehidupan. Zaman ini terjadi kurun waktu kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Bumi sudah stabil, bahkan dapat dikatakan proses selesai. Mulai adanya manusia. Zaman ini terbagi menjadi 2 zaman, tersier dan kuarter. Zaman Neozoikum yang pertama yakni zaman tersier. Terjadi pada 60 juta tahun yang lalu, dihuni oleh dinosaurus, primata, dan mamalia. Zaman Neozoikum yang kedua yakni zaman kuarter. Terbagi menjadi 2 zaman. Yang pertama zaman Pleistosin atau Deluvium. Terjadi kurun waktu 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini berupa zaman es atau glasial yang pada akhirnya es pun mencair. Disebut zaman interglasial, yakni es mencair papar Sunda wilayah Indonesia dan Asia, dan paparan Sahul wilayah yang menghubungkan Indonesia dan Australia. Papar Sunda adalah dataran luas yang ketika zaman es berakhir meliputi daerah yang sekarang dikenal dengan Semenanjung Malaysia. Zaman yang kedua yakni zaman Holosin atau Alluvium. Terjadi kurun waktu 20.000 tahun yang lalu. Pada masa ini mulai ada kehidupan manusia purba, bahkan berkembang Homo sapien.
atau spesies yang masih bertahan walaupun yang lain telah punah. Menurut sejarah, terbentuknya Kepulauan Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Sebelum didiami manusia, bumi hanya didiami oleh flora dan fauna yang masih kecil dan sederhana. Menurut para ahli, posisi Pulau Indonesia terletak di tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi, yang berupa lava cair dan bersuhu tinggi yang selalu bergerak, yang disebut kegiatan tektonis. Sebagian wilayah Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu utara lempeng Eurasia, timur lempeng Pasifik, dan selatan lempeng Indonesia Australia. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa pergerakan lempeng ke atas disebut subduksi, pergerakan lempeng ke bawah disebut abduksi, tumpukan lempeng disebut kolisi, tabrakan atau pemisahan lempeng disebut divergensi. Akibat dari pergerakan lempeng tersebut mengakibatkan wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya gempa bumi sepanjang waktu. Yang disebut lempeng adalah sebuah pecahan dari litosfer. Dengan demikian, yang termasuk dalam lempeng adalah kerak dan mantel bagian atas. Dalam sebuah lempeng dapat mencakup kerak samudra dan kerak benua. Selanjutnya, simak dan bacalah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Untuk tercapainya tujuan pembelajaran hari ini, maka kerjakanlah tugas evaluasi berikut, terdiri dari 8 soal.